10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Kompetensi dasarnya, menganalisis kebijakan moneter dan menyajikan hasil analisis kebijakan moneter. Tonton terus videonya ya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebijakan moneter, menjelaskan peran kebijakan moneter, menganalisis instrumen kebijakan moneter, dan menyajikan hasil analisis instrumen kebijakan moneter. Kalian pernah berpikir nggak sih, kenapa harga-harga barang jadi pada naik? Pengangguran di mana-mana. Bahkan, kenaikan harga barang yang tidak terkendali bisa loh mengakibatkan kemiskinan, karena rakyat sulit untuk membeli barang kebutuhannya. Terus kenapa Bank Indonesia nggak cetak uang sebanyak-banyaknya aja? Biar masyarakat bisa lebih mudah memperoleh uang. Pernah berpikir seperti itu? Oh, nggak semudah itu juga ya. Kalau uang terlalu banyak dicetak, maka kemampuan membeli akan semakin tinggi, sehingga berisiko terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan penurunan nilai mata uang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Jadi artinya di sini, fokus Bank Indonesia adalah mengendalikan harga dan suku bunga. Selanjutnya adalah peran kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Ketika kondisi negara stabil, terkendali, dan berjalan dengan baik, kebijakan moneter harus bisa menjaga agar kondisi tersebut berkelanjutan. Stabil juga berarti arus uang yang beredar di pasar sama dengan arus barang dan jasa yang ada di masyarakat. Nah, kestabilan tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Yang kedua adalah menjaga kestabilan harga. Artinya, kebijakan ini harus mampu menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Kebayang nggak sih gimana rasanya kalau harga makanan kesukaan kalian jadi pada naik? Jangan dong ya, nggak asik kan? Selanjutnya, yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Adanya keseimbangan uang yang beredar dan jumlah barang ataupun jasa, para pengusaha diharapkan lebih berani untuk mengadakan investasi. Investasi tersebut dapat memperluas usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, sehingga di sini diharapkan masalah pengangguran bisa diatasi. Dan yang terakhir adalah memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Contohnya, melalui kebijakan ekspansif. Ketika terjadi deflasi, maka kebijakan ini digunakan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran melalui penambahan jumlah ekspor yang terjadi, dikarenakan menurunnya suku bunga perbankan. Ada dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif, monetary expansive policy, atau biasa disebut juga kebijakan uang longgar, yaitu kebijakan Bank Indonesia yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat pada saat negara mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter kontraktif, monetary contractive policy, atau biasa disebut juga kebijakan uang ketat,
yaitu kebijakan Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat pada saat negara mengalami inflasi. Ada 4 instrumen kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu operasi pasar terbuka, politik diskonto, rasio cadangan kas, dan kebijakan kredit selektif. Operasi pasar terbuka atau open market operation adalah kebijakan bank sentral untuk menjual dan membeli surat berharga dan obligasi seperti sertifikat Bank Indonesia. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menekan laju inflasi yang tidak terkendali. Selanjutnya adalah politik diskonto atau discount rate, yaitu kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Rasio cadangan kas atau reserve recruitment ratio, yaitu kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas yang harus disimpan oleh bank umum dengan tujuan untuk mengatasi inflasi maupun deflasi. Dan yang terakhir adalah kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan untuk menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi ataupun ditambah berdasarkan 5C: karakter, capability, capital, collateral, and condition of economic. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.